Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febian Duransari, NIM 195.294 dari kelas Akuntansi Keuangan C, Universitas Ibnu Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang dan pinjaman yang diberikan. Untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan. Kita mulai dari definisi dan jenis. Definisi terlebih dahulu, piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Nah, hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang itu dipengaruhi oleh jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur itu biasanya jenis piutangnya itu muncul dari piutang dagang dan piutang lainnya. Tapi untuk entitas perbankan, piutangnya itu berbentuk kredit yang disalurkan kepada pihak lain. Dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Nah, perusahaan pembiayaan selain bank pun mengklasifikasikan piutang menurut jenis pembiayaan. Misalnya, piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, dan piutang pembiayaan kartu kredit. Kemudian, bentuk klaimnya itu pun ada yang perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini biasanya disebut wesel tagih atau disebut dengan note receivable. Piutang juga dapat didasarkan pada faktur. Nah, piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak relasi dan piutang dari pihak ketiga. Kalau kriteria pihak relasi mengikuti PSA ke-7. Kemudian, piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan disebut dengan piutang lainnya atau non-trade receivable. Contohnya itu piutang karyawan, perusahaan afiliasi, pemegang saham, piutang pajak, piutang klaim asuransi, piutang bunga, piutang dividen, piutang jaminan pelanggan, dan piutang jaminan pengembalian barang dari pelanggan. Kredit yang disalurkan oleh bank juga merupakan bentuk piutang atau pinjaman yang disalurkan. Selain kredit yang disalurkan bank itu ada bunganya. Selain bunga, pada saat pemberian pinjaman atau kredit bank sering membebankan biaya administrasi. Bedanya dengan piutang dagang, kredit disalurkan bank melalui dokumen perjanjian lengkap antara pihak bank dengan nasabah yang meminjam uang. Jadi kalau yang di bank itu ada perjanjiannya, ada dokumen perjanjian lengkapnya antara pihak bank dengan nasabah. Terus piutang yang jangka temponya kurang dari 1 tahun itu atau satu siklus operasi itu biasanya diklasifikasikan sebagai aset lancar. Piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun itu biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau aset tetap kalau biasanya di laporan keuangan. Rincian piutang yang dimiliki perusahaan berbeda tergantung kegiatan operasi perusahaan, jenis piutang yang dimiliki. Contohnya, jika perusahaan jasa, piutang jasa, dagang, perusahaan dagang, piutang dagang. Perusahaan jasa tadi piutang usaha. Terus, standar akuntansi instrumen keuangan PSA K55 menyebutkan salah satu klasifikasi aset keuangan adalah pinjaman yang diberikan dan piutang. Kriteria LR adalah aset keuangan non-derivatif yang pembayarannya telah ditentukan. Jadi telah ditentukan pembayaran piutang tersebut tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Jadi ini nanti berhubungan dengan perbedaan obligasi dan wesel. Kalau nanti bakal saya jelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Nah, wesel tagih ini merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Jadi wesel ini sebuah surat perjanjian yang diterbitkan oleh perusahaan yang dia tuh berutang, yang berisi tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan membayar, dan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Nah, penerbit wesel ini biasanya disebut wesel bayar, sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih. Terus wesel tagih ini biasanya memiliki bunga. Walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak berbunga. Wesel tagih yang tidak berbunga biasanya dijual dengan diskon.
dan pihak penerbit akan menerima uang yang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan di masa depan. Diskon merupakan bentuk bunga yang diterima di muka. Wasotagi dapat dijual oleh pemegangnya sebelum tempo. Jadinya wasotagi ini sama dengan obligasi, yaitu sama-sama bisa diperjualbelikan. Bedanya jika wasotagi ini tidak ada pasarnya seperti pada obligasi. Obligasi kan terdapat pasar, kalau di Indonesia pasar saham obligasi ada di IDX seperti itu. Kemudian obligasi biasanya diterbitkan dalam jumlah besar karena diperjualbelikan di pasar modal tersebut kan tadi. Terus regulatornya biasanya mensyaratkan suatu ketentuan khusus. Sementara untuk wasotagi tidak ada regulasi khusus karena dasarnya lebih pada perikatan perjanjian antara pihak penerbit, penerima, dan pembayar. Kemudian wasotagi dapat diterbitkan untuk membayar penjualan piutang yang telah jatuh tempo atau diterbitkan dalam rangka memperoleh pinjaman. Untuk wesel yang berbunga, pencatatan akan dilakukan pada saat penerimaan wesel, pengakuan bunga, dan pelunasan wesel. Jadi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada metode pencatatannya. Terus wasotagi dapat diterima setelah tanggal penerbitan. Jadi wesel ini sebuah surat kan tadi. Surat ini diterbitkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Nah, kemudian dikirim kepada perusahaan lain yang berhubungan tadi, sehingga untuk wasotagi berbunga harus berhitungkan pendapatan bunga yang seharusnya diterima. Pendapatan bunga tersebut akan berhitungkan menambah kas yang harus dibayar pihak penerima pada saat pembayaran bunga. Pihak penerima akan menerima pendapatan bunga penuh sesuai jangka waktu wasotagi. Wasotagi dapat diterbitkan tanpa bunga juga. Namun jika langkah waktu pembayarannya cukup lama, maka pihak penerbit akan mendapatkan jumlah dana yang lebih kecil dari jumlah akan dibayarkan di masa depan. Jadi kayak rugi begitu kan. Ini berhubungan dengan nilai kini dan nilai masa depan ya, nilai kan seperti itu. Jika wasotagi jangka panjang digunakan untuk membayar penjualan, maka nilai penjualan tidak dicatat sebesar nilai nominal wesel tersebut, namun dicatat sebesar nilai kini dari pembayaran kas di masa depan. Lanjut, pengakuan awal piutang. Pengakuan awal piutang, piutang itu diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang akan diterima di masa depan. Kenapa? Karena agar tidak menimbulkan kerugian. Soalnya kan logikanya bahan baku masa sekarang dan masa depan pastinya akan berubah. Jadi seperti itu. Jadi diukur terlebih dahulu sesuai dengan kas yang akan diterima di masa depan. Kemudian sesuai dengan PSA K55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Piutang jangka pendek itu kemudian ada dalam prakteknya itu piutang dagang atau piutang usaha itu jarang mempunyai bunga karena hanya pendek gitu kan, umurnya itu hanya pendek sehingga pendapatan bunga yang diterima relatif kecil dan tidak material, jadi seperti jarang gitu, tapi ya ada. Terus untuk piutang dagang atau piutang usaha yang secara jelas akan dilunasi dalam jangka panjang, maka perusahaan harus mencatat piutang sebesar nilai kini dari kas di masa mendatang. Jika piutang tersebut tidak berbunga, maka akan dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi meskipun tidak ada bunga, tetap tingkat suku bunga digunakan untuk menghitungnya. Akibat piutang tidak dicatat sebesar nilai faktur, tapi ada diskon yang berhitungkan, diskon ini akan diamortisasi sampai dengan piutang tersebut dilunasi. Gitu. Kemudian dalam piutang itu biasanya ada biaya transaksi. Biaya transaksi ini adalah biaya yang dipakai untuk memperoleh piutang tersebut. Biasanya nilai akhir piutang itu piutang ditambah dengan biaya transaksi. Untuk diskon penjualan dalam bentuk harga atau kuantitas tidak akan mempengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi setelah dikurangi diskon. Nah,
Untuk diskon sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode piutang neto dan metode piutang bruto. Nah, untuk metode piutang neto sebenarnya keduanya ini bisa diterapkan dalam perusahaan ya, tetapi nantinya tergantung kondisi kebiasaan pelanggan. Jika sebagian besar atau seluruh pelanggan mengambil diskon, maka pencatatan dengan menggunakan metode neto lebih mudah dalam proses pencatatannya. Nah, dalam catatan metode neto ini diasumsikan diskon diambil sehingga ketika mencatat penjualan dan piutang pada saat terjadi penjualan sudah dikurangi diskon tersebut. Jadinya langsung dikurangi. Kalau neto ini langsung dikurangkan, diskonnya tuh langsung dikurangkan. Sedangkan kalau di bruto ini piutang dagang pada saat penjualan sebesar nilai penjualan sebelum diskon. Jika pelanggan membayar pada periode diskon, akan dicatat nilai diskonnya. Untuk pelanggan yang membayar di luar periode diskon, tidak akan ada pencatatan diskon. Nah, kan biasanya diskon itu ada aturannya ya, 2/10 N per 30. Nah, itu artinya mendapatkan potongan sebesar 2% jika membayar dalam 10 hari. Jika pelanggan membayar sampai dengan 10 hari dan piutang tersebut harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Seperti itu. Dalam pencatatan bruto, jika nanti perusahaan yang berutang tadi membayar piutangnya kurang dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon dan dicatat dalam piutang bruto. Tetapi jika dia membayar lebih dari 10 hari, maka tidak akan dicatat dalam maksudnya tidak akan mendapatkan diskon seperti itu. Kemudian selanjutnya pengukuran setelah perolehan. Nah, pengukuran setelah perolehan ini, piutang ini kan termasuk kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, menurut PSAK 55, LR itu diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Nah, setiap tanggal laporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, maka entitas harus melakukan penurunan nilai sesuai dengan ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jadi jika ada bukti bahwa nilai piutang tersebut turun, maka ya diturunkan seperti itu. Untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Amortisasi tersebut akan menyesuaikan nilai tercatat piutang, sehingga nilai piutang akan menunjukkan biaya perolehan yang diamortisasi. Dalam prakteknya, untuk pinjaman dengan bunga hanya diberikan oleh entitas perbankan atau lembaga keuangan. Untuk pinjaman di entitas bukan lembaga keuangan sendiri diberikan dalam bentuk wesel tagih dalam jangka panjang. Kemudian untuk piutang jangka pendek itu jarang ada bunganya sehingga jarang diamortisasi seperti itu. Namun untuk piutang dagang yang jelas-jelas baru akan dilunasi dalam jangka panjang itu baru diperhitungkan nilai amortisasinya. Lanjut, penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini konsepnya ialah piutang pada tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa piutang tersebut itu pasti ada tuh, jika ada bukti yang valid maka bukti valid penurunan maka harus diturunkan gitu. Beberapa contoh peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai itu ada sebagai berikut. Pertama, piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Kedua, bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran. Ketiga, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam. Kelonggaran diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pelunasan atau penurunan tingkat suku bunga. Keempat, peminjam dinyatakan pahit oleh pengadilan. Kelima, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar pihak peminjam akan menurun. Jika terdapat bukti objektif, jumlah kerugian diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan. Tingkat diskon yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Nilai tercatat piutang dikurangi baik secara langsung atau menggunakan pos cadangan. Kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Nah, untuk piutang dagang, bukti objektif yang dapat diobservasi diantaranya kesulitan signifikan pelanggan dan tertundanya pembayaran dalam jangka waktu melebihi yang disepakati.
Ini ketentuannya ya. Jika pelanggan terbukti mengalami kesulitan keuangan, maka piutang tersebut tidak dapat dibayar atau dibayar namun waktu pembayarannya lebih lama dari yang dijanjikan. Lanjut, untuk piutang dari pelanggan yang terbukti tidak dapat membayar piutang karena pelanggan tersebut dipilotkan, maka entitas harus menghapuskan semua piutang tersebut karena estimasi arus kas sama dengan 0, kecuali memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran saat likuidasi. Tetapi jika ada jaminan atas piutang tersebut, maka kerugian hanya diakui sebesar piutang yang tidak ada jaminannya. Penentuan bukti objektif piutang itu pertama kali dievaluasi dulu secara individual atas piutang yang signifikan secara individual. Jika secara individual terdapat bukti objektif, maka perusahaan harus menghitung arus kas masa depan dari piutang tersebut. Selisihnya akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Kemudian penghitungan penurunan nilai untuk piutang yang signifikan secara individu, penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi pelanggan tersebut dihentikan atau pailit, tidak ada pihak lain yang menjamin piutang tersebut, harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Dalam hal ini dihilangkan gitu ya, karena kan sudah pailit kan, sudah bangkrut seperti itu. Jumlah penurunan nilai adalah seluruh nilai piutang tercatat nilai jaminan dikuasai oleh perusahaan. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang tersebut dihapuskan. Nah, ini yang saya maksudkan dan akan diakui oleh perusahaan sebagai beban. Jadi yang menghutang tersebut mengakuinya sebagai beban penurunan nilai piutang. Gitu. Untuk piutang yang masih dapat ditagih namun proses pembayarannya terlambat dari perjanjian piutang yang disepakati, maka perhitungan penurunan nilai memperhatikan nilai kini arus tersebut. Entitas mengestimasi waktu penerimaan kas dari piutang tersebut, kemudian menghitung nilai kini piutang dengan menggunakan tingkat bunga pasar untuk piutang berbunga, misalnya bentuk kredit yang disalurkan bank menggunakan bunga efektif pinjaman atau kredit tersebut. Kemudian teknik penurunan piutang menurut PSAK 55 perlu dilakukan estimasi jumlah yang tidak dapat ditagih di masa depan. Ada dua metode berdasarkan pada nilai piutang dan nilai penjualan. Nah, nilai piutang ini menggunakan pendekatan neraca karena perhitungan menggunakan nilai piutang dan jumlah yang dihitung adalah nilai penyisian piutang pada akhir periode. Kemudian kedua metode tersebut tidak diperkenankan lagi menurut PSAK 55 karena standar tidak menjelaskan dibolehkannya perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan nilai penjualan. Nah, kemudian lanjut ya, jurnal penurunan nilai ada dua, yaitu metode penghapusan langsung dan metode pencadangan. Nah, untuk jurnal ini, metode penghapusan langsung itu piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat pencadangan penurunan nilai, jadi langsung dihapus gitu. Tapi ini tuh caranya kurang efektif karena tuh nih, karena jika di kemudian hari piutang penghapusan metode penghapusan langsung memiliki pengendalian yang kurang baik karena entitas sulit memonitor jumlah piutang yang telah diturunkan sebelumnya. Jika di kemudian hari piutang tersebut dapat dipulihkan, entitas tidak memiliki rekam jejak jumlah penurunan nilai yang telah dilakukan untuk melakukan penyesuaian pada periode setelahnya. Jadi lebih aman bahwa dicatat, itu catat itu cadangan penurunan nilai gitu. Lanjut, penghentian pengakuan. Nah, ini penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam proses laporan keuangan. Bisa disebabkan oleh dua sebab dalam PSAK 55 sudah diatur. Nah, pertama itu hak kontraktualnya emang berakhir. Dan yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan. Nah, yang kedua ini bakal dilanjutkan lebih dalam lagi, yaitu entitas transfer aset keuangan ini, transfer aset keuangan adalah transfer hak kontraktual penerimaan kas dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima tapi memiliki kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima kepada pihak lain. Nah, biasanya alasannya itu pertama, perusahaan ingin memperoleh kas lebih cepat dari jangka waktu pelunasan. Nah, kedua, perusahaan tidak mau mengurusi penagihan piutang sehingga meminta pihak lain yang mengelola piutangnya. Perusahaan ingin tetap melakukan penjualan secara kredit untuk meningkatkan penjualannya, namun tidak mau mengelola piutangnya. Ketiga, penagihan piutang sulit dilakukan sehingga perlu usaha khusus untuk melakukannya. Kegiatan ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan pengelolaan piutang bermasalah.
Nah, piutang ini selain dapat ditransfer untuk mendapatkan kas lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, dapat juga digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Ketika sebuah perusahaan meminjam kepada pihak lain, misalnya kepada bank, biasanya mengharuskan adanya jaminan kan. Bentuk jaminan piutang ini bisa memperoleh pinjaman tersebut, seperti itu. Nah, bentuk penjaminan piutang ini biasanya disebut sebagai utang dengan jaminan. Piutang yang ditransfer kepada pihak lain untuk tujuan mendapatkan kas lebih cepat diistilahkan sebagai anjak piutang. Anjak piutang ini biasanya bank atau multi finance yang membuka jasanya. Ya, pemilik piutang dapat memperoleh kas lebih dulu. Perusahaan anjak piutang akan membebankan biaya bunga atau komisi atas bulan ini. Jadi sama-sama untung ya di sini, perusahaan mendapatkan kas lebih cepat untuk menjalani operasinya, sedangkan anjak piutang mendapatkan pendapatan dari bunga atau dari bunga dari bunga tersebut, biaya bunga itu. Terdapat pula bentuk anjak piutang di mana piutang langsung ditangani oleh perusahaan anjak piutang atau bank, sehingga perusahaan penjual barang seolah melakukan penjualannya secara tunai, sementara pelanggan membayarnya secara kredit. Nah, untuk penjualan dengan kartu kredit dan bentuk kredit berproduksi menggunakan mekanisme anjak piutang. Dilihat anjak piutang itu dapat dibagi menjadi dua ya, disclosure factoring dan undisclosed factoring. Nah, kalau disclosed ini biasanya penyerahan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang dengan pengetahuan debitur. Jadi debitur itu menyetujui bahwa piutang tersebut dijaminkan kepada perusahaan anjak piutang. Untuk anjak piutang jenis ini, pembayaran piutang saat jatuh tempo akan dialihkan kepada pihak perusahaan anjak piutang, bukan pada perusahaan yang memiliki piutang. Jadi pembayaran perusahaan yang memiliki piutang tersebut langsung ke anjak piutang. Jadi nggak perlu lagi perusahaan tuh udah kayak ya udah kamu urusan sama anjak piutang seperti itu. Sedangkan untuk yang undisclosed factoring itu penyerahan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi kepada pelanggan. Pembayaran oleh pelanggan akan dilakukan pada perusahaan yang memiliki piutang, bukan pada perusahaan anjak piutang. Jadi kalau undisclosed ini tanpa pengetahuan debiturnya dan langsung bayar ke perusahaan, enggak. Nanti perusahaan yang akan membayarnya ke anjak piutang seperti itu. Transaksi anjak piutang ini bermanfaat bagi pemilik piutang, jelas ya, karena dapat membayarkan dana lebih cepat, menghemat biaya administrasi penagihan piutang dan menghindari potensi kredit macet. Nah, kredit macet ini biasanya kan yang membuat perusahaan rugi ya, karena piutang ini kredit macet ini sangat banyak lah kerugiannya. Bisa laporan keuangan yang sehat juga ya macet begitu, produksinya juga jadi macet karena kan nggak ada dananya, nggak ada modalnya seperti itu. Untuk memperoleh manfaat tersebut, pemilik piutang harus membayar biaya jasa dan bunga kepada perusahaan anjak piutang. Biaya jasa dikenakan sebagai kompensasi pengelolaan piutang. Bunga dikenakan karena perusahaan anjak piutang melakukan pendanaan awal karena belum menerima uang dari pelanggan. Jadi perusahaan anjak piutang ini pendapatannya dari bunga juga dari biaya jasanya gitu. Nah, berdasarkan dilihat dari jaminannya ini juga ada dua, with resource dan without resource. Nah, jika perusahaan menjamin piutang tersebut ketika pelanggan tidak membayar piutang, maka transfer piutang adalah with resource. Jadi perusahaan menjamin piutang tersebut ketika pelanggan tidak membayar piutang. Pada transfer without resource, perusahaan tidak menjamin jika piutang tersebut tidak dibayar oleh pelanggan. Pokoknya kalau without resource ini benar-benar perusahaan itu nggak mau tahu, meskipun nanti perusahaan penghutang ini nggak mau bayar hutangnya, yaitu urusan anjak piutang lah yang menanggung kerugiannya seperti itu. Oke, lanjut ke dalam segi penyajian ini disajikan piutang ini disajikan di dalam kelompok aset lancar. Di sini kalau di beberapa perusahaan ya itu ada beberapa kategori. Nah, apa aja? Seperti piutang dagang, piutang usaha, piutang lain ini banyak banget. Biasanya dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.
Namun ada perusahaan itu yang ini khususnya memiliki klasifikasi penyajian piutang digital. Seperti yang dicontohkan dalam buku Dwi Martani bisa dilihat ya. Nanti bisa dilihat di buku Dwi Martaninya. Maksud saya seperti itu. Nah, lanjut pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Nah, di bidang perbankan nih, piutang disajikan dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan. Jadi kan emang perbankan tuh memberi piutang itu adalah apa ya? Termasuk operasi utama mereka seperti itu. Jadi disajikannya dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan. Pencatatannya, sedangkan pada perusahaan pembiayaan, piutang disajikan sebagai piutang biaya konsumen, biaya piutang dan piutang leasing. Nah, nilai piutang ini disajikan laporan resmi keuangan setelah dikurangi dengan catatan kerugian penurunan nilai. Setelah penurunan nilai tadi, itu disajikan setelah dikurangi dengan catatan kerugian penurunan nilai. Terus, jadi perusahaan itu juga akan mengeluarkan penyajian laporan keuangan jelas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada piutang usaha, piutang dagang, seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi sih jenis usaha. Lanjut pada pengungkapan. Nah, pengungkapan ini dibagi menjadi 3. Jadi, pengungkapan ini apa sih? Pengungkapan ini biasanya ini di dalam catatan atas laporan keuangan. Biasanya itu ada 3 bagian. Pengungkapan kebijakan akuntansi, rincian piutang, penjelasan lain yang material dan signifikan. Nah, kebijakan akuntansi ini ada bagi lagi jadi 3. Nah, yaitu mohon maaf, kebijakan akuntansinya ini saya tipe ya, kebijakan akuntansinya ada 4. Yang pertama itu metode pengakuan awal, pengakuan setelah perolehan, untuk menghitung penurunan nilai, penjelasan mengenai penghapusan piutang. Nah, ini semua dijelaskan oleh laporan catatan atas laporan keuangan di sini. Untuk perbankan jumlah piutang cukup banyak, pengungkapan kebijakan akuntansi relatif lebih detail dan banyak. Jadi catatan atas laporan keuangan dan rincian laporan keuangan ada 8, yaitu meliputi jenis piutang yang dimiliki, misalnya menurut mata uang dan sifat piutang. Yang kedua, rincian piutang yang dilakukan kepada pelanggan dengan jumlah signifikan. Ketiga, identifikasi piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Keempat, penurunan nilai piutang dan penjelasan penurunan nilai yang dilakukan secara kolektif maupun individu. Kelima, piutang yang digunakan sebagai jaminan. Keenam, informasi terkait dengan resiko yang dijelaskan. Piutang yang terjadi tempo atau mengalami penurunan nilai terbawa dari piutang yang melalui nilai yang telah dinegosiasikan, analisis umur piutang atas piutang yang telah jatuh tempo, ketujuh nilai wajar piutang, dan kedelapan semua konsentrasi risiko kredit atas piutang. Nah, lanjut analisis piutang. Analisis ini menekankan pada risiko tidak tertagihnya piutang. Pertama itu yang dilakukan mencermati kebijakan akuntansi dalam piutang dan dalam nilai. Kemudian analis juga dapat melakukan penyesuaian sebelum melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan terkait piutang, dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang. Nah, di sini perputaran piutang tinggi itu menandakan entitas tersebut bagus. Karena apa ya, jadinya tuh dananya tuh cepat, dananya itu cepat cair, jadinya bisa digunakan untuk beroperasi kembali seperti itu. Semakin lama jangka waktu piutang tuh perputarannya rendah. Nah, perputarannya rendah ini menandakan bahwa entitas tersebut tidak bagus. Rata-rata umur piutang dibandingkan kebijakan dari perusahaan, terus diskon. Dalam hal ini diskon itu sangat efektif ya dalam mempercepat penagihan, karena kan biasanya wah umur diskon nih, jadi murah juga kan seperti itu. Nah, ini saya mengambil studi kasusnya dari buku Dwi Martani halaman 196 tentang ilustrasi transaksi wesel tadi. Contohnya PT Sakura menerima wesel tadi dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tadi tersebut memiliki nilai nominal 30 juta, bunga 20%. Wesel tersebut diterbitkan tanggal 1 November 2011 dan jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2012. Jadi pertama kita cek dulu umur dari wesel tersebut dan kan 120 hari berarti kan dari bulan November ya, dari bulan November tanggal 1 November berarti 1 November berarti kan 120 hari dibagi dengan 30 karena 1 bulan 30 hari berarti 4 bulan. Nah, ini 4 bulan kan sudah November, Desember, Januari, Februari sudah 4 bulan. Makanya pas ya 120 hari di sini.
Kemudian jurnal buat PT Sakura. PT Sakura ini apa sih, yang menjual atau yang apa? Yang menjual atau yang membeli, seperti itu kan. Nah, ini bisa dilihat dari ini. PT Sakura menerima wasotake dari PT Lili. Berarti kan PT Sakura ini menerima wasotake kan dari PT Lili. Berarti PT Lili ini yang menerbitkan wasotake. Nah, biasanya menerbitkan wasotake itu yang berhutang. Jadi yang berhutang berarti PT Sakura ini yang menjual. PT Sakura ini yang menjual barang tersebut. Jadinya saat wasotake tersebut diterbitkan, diterima, diterima, maka piutang dagang dari PT Lili tersebut berkurang. Jadi wasotake pada piutang dagang jurnalnya. Kemudian jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Berarti kan jumlah piutangnya itu 300 juta. 300 juta dikali 12%. 12% ini dari ini bunganya 12%, kemudian dikali dengan waktunya. Waktunya kan ini hanya menghitung dari 1 November sampai dengan 31 Desember, maka 2 bulan kan. 2 bulan berarti kan 60 hari dari 360 hari. 360 hari 1 tahun. Berarti hasilnya 600.000. Nah, ini kemudian jumlah penyesuaiannya piutang bunga pada pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunganya bertambah. Piutang bunganya juga bertambah. Kemudian pada saat jurnal pada saat pelunasannya, jadi saat pada pelunasannya kasnya bertambah sebesar 31.200.000. Kasnya bertambah di saya dulu ya, bunga dari 1 Januari, bunga dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari 30 juta dikali 12% sama dengan ini tadi, karena kan sama-sama 2 bulan, jadi 600.000. Terus kas yang diterima itu 30 juta kan, 30 juta dari pokoknya tersebut, terus ditambah dengan bunganya 1.200.000, jadi kas bertambah di debit sebesar 31.200.000, pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 600.000, piutang bunga berkurang di kredit sebesar 600.000, wasotake berkurang di kredit sebesar 30 juta. Nah, mohon maaf tadi sepertinya enggak. Insya Allah sudah benar, insya Allah saya sudah paham. Begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau saya sedikit bingung, mohon maklumi dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.